Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pertama, syukur kita punya kesempatan untuk mendengarkan sabda ini. Terlepas dari renungan yang bisa kita buat, sekurang-kurangnya kita sudah duduk atau melakukan sesuatu seraya mendengarkan bacaan ini. Saya pikir bacaan ini sendiri berbicara banyak tentang hidup kita, tentang Bapak Ibu yang mendengarkan kisah ini. Jangan-jangan ada yang secara spontan menarik, oh mungkin sayalah seumpama ranting itu. Ada yang mengakukan dirinya dengan mengaitkannya dengan ranting yang kita dengar ini. Apakah dia ranting yang dibuang atau seumpama sebuah ranting ada bagian dari diri kita yang harus ditoltok, dipotong, ditinggalkan, diasingkan supaya berbuah banyak. Setiap orang bisa membuat pendekatan, tetapi beberapa kata kunci. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Pemurnian. Orang yang tinggal bersama Kristus dimurnikan. Nah, spontan tentang ini, saya berpikir tentang bacaan yang ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Menarik. Memang dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mungkin kita membayangkan, oh kalau saya berarti meminta ini, itu, maka saya akan dapat. Tetapi sebelum kalimat ini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau ini sudah terjadi, apakah permintaan kita menjadi lebih terarah? Sepertinya ya. Orang yang hatinya sudah diisi oleh firman Tuhan tidak meminta macam-macam. Karena yang terbaik
yang manusia bisa miliki, kebahagiaan sejati, sudah ada di dalam hatinya. Kan begitu ya. Karena itu kalimat ini diawali oleh kata-kata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, apa yang menjadi kehendak kita? Kalau kita sudah memiliki firman di dalam hati. Sebaliknya, orang yang kosong hatinya, yang tidak diisi oleh firman Tuhan, mungkin memang akan berpikir tentang banyak permintaan, ini itu, dan lelah dengan itu. Dan semakin permintaan ini itunya tidak dipenuhi, semakin kecewa, semakin sedih, semakin tidak puas dengan kehidupan, semakin tidak sanggup bersyukur, pejore, lebih buruk. Maka kata kunci pertama tadi yang dimunculkan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sebenarnya itu rumusan lain dari apa yang sudah dikatakan di sini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, justru berbuah orang yang di dalam hatinya ada firman Tuhan. Di dalam hatinya ada ruang untuk Kristus. Justru berbuah, bukan lagi apa yang bisa saya dapat, tetapi apa yang bisa saya beri. Maka karena itu, terkait dengan bacaan di bagian belakang akhir dari bacaan ini, justru yang kita kehendaki yang baik-baik bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada diri orang lain. Karena kita sudah memikirkan orang lain kalau hati dipenuhi oleh firman Tuhan. Sang firman, Logos, Kristus sendiri. Siapa rupanya Kristus? Dia yang berkorban bagi orang lain. Oke, saya pikir tentang teorinya demikian. Nah, kita kembali ke prakteknya. Seberapa dekat, seberapa lapang ruang yang kita sediakan dalam hati untuk kehadiran Kristus. Karena semakin lapang ruangan itu, semakin tersambung orang ini. Kalau ada seseorang mempersiapkan hati yang semakin lapang, dalam arti dia mempersiapkan benar-benar tempat layak dalam hatinya untuk Kristus, semakin terkait dia dengan baik ke pokok anggur itu. Lihatlah betapa canggihnya contoh yang dibuat oleh Yesus ini ya. Pokok anggur, kamu rantingnya, sesuai pendengarnya orang itu dan pada waktu itu pokok anggur sesuatu yang umum. Kita di Indonesia, saya duga jarang melihat pokok anggur. Nah, kalau ranting itu katakanlah hampir putus, tidak bertumbuh dia. Dan memang kalau patah ya, dia merambat, ketika sedang merambat ada yang memotong, dia akan menjadi kering dan tidak berbuah. Nah, kalau ada yang hampir putus, mungkin akan sedikit juga asupan yang masuk ke ranting ini, lambat berbuah. Yang terkait dengan kuat, buahnya banyak. Maka sebenarnya kita bisa menguji masing-masing kedekatan kita kepada Kristus. Apakah saya cukup dekat atau tidak dari berbuah tidaknya hidup kita. Kita bisa menilai bukan untuk memberi penghakiman, tetapi sebagai evaluasi, kan begitu ya. Dan kita lakukan ini pada diri sendiri, bukan
menilai apakah orang itu berbuah atau tidak. Meskipun kadang terjadi itu, kita mengalokasikan waktu untuk mengamati orang lain. Tetapi baik juga, dan memang lebih baik, kita memberi evaluasi atas diri sendiri. Syukur-syukur kalau orang lain membantu kita menilai diri. Meski tidak selalu mengenakkan, ya tidak enak dikritik oleh orang. Tetapi bukan berarti karena tidak enak maka tidak perlu. Sangat perlu. Berbahagialah orang yang masih memberi perhatiannya untuk tetap terkait seumpama ranting ke pokok anggur. Demikian orang yang mengaitkan dirinya kepada Kristus, kepada Allah, berbahagialah dia itu. Kalau kamu tidak terkait, kamu tidak dikatakan di sini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seonggok daging dengan rangka tulang. Justru karena akal budi yang kita miliki, yang membuat kita sejahtera dengan Allah, kita sanggup memaknai hidup kita. Tahu bersyukur, tahu apa itu sukacita, tahu apa itu penderitaan, tahu memaknai penderitaan itu, tahu untuk menikmati hidup. Tanpa akal budi tidak dapat berbuat apa-apa, dalam arti hanya yang secara alami bergerak, bertindak, lalu mati. Seperti rumput, seperti ternak, seperti bagian material dari alam semesta ini. Akal budilah kehendak kita yang membuat kita mampu menempatkan nilai. Oh, ini rupanya arti hidup ini. Oh, ini yang saya bisa lakukan supaya bahagia. Di sana kita temukan keberbuahannya kita. Saya menemukan satu refleksi tadi. Dua hal ini perlu katanya. Kemampuan menyadari diri sendiri, dalam hal ini bersyukur atas apa yang dimiliki, melihat kebaikan Tuhan dalam diri. Itu dalam bahasa yang lebih teologisnya. Orang yang tahu bersyukur, memiliki rasa bersyukur, melihat, mengamati dirinya dan menemukan bahwa Tuhan itu baik. Itu perlu, yang pertama. Yang kedua, keterlibatan diri ini pada orang lain, berpengaruhannya. Apakah saya memiliki pengaruh yang baik kepada orang lain? Itu juga katanya perlu. Dan itu adalah bahasa lain dari pokok anggur dengan ranting yang berbuah. Semoga bacaan ini memberikan kepada kita panorama atau menyegarkan ingatan kita akan diri kita sebagai ranting yang kiranya berbuah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.